Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana 'ala dinil Islam. Wa shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo para pendengar sekalian, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa beraktivitas dalam rangka memaksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita di muka bumi ini dan bertujuan untuk memanfaatkan segala hal yang ada di bumi dengan tujuan mencari ridho ilahi dan menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi khalifah fil ard dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam episode kelima ini, yang mana kita masih melanjutkan kajian mengenai ulumul Quran, salah satunya masih membahas tentang isi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran sebagai kitab yang meliputi semua sisi agama. Para pendengar sekalian, Al-Quranul Karim adalah kitab yang meliputi semua isi agama. Ia merupakan sendi dari agama, ruh dari keberadaan Islam yang kepadanya akidah itu disandarkan, ibadah diambil, akhlak dicari, dan menghimpun dasar-dasar syariat maupun hukum. Persoalan pertama di sini mengenai akidah. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang ingin mengetahui akidah Islam dalam gambaran yang bersih tanpa adanya kotoran, tanpa adanya penafsiran yang bermacam-macam, yang jelas dan tidak rumit, yang hidup lagi tidak pasif, yang juga menyeru akal dan hati kita secara bersamaan, maka ia hendaknya kembali ke dalam Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, mengetahuinya dari Al-Quran. Nah, biasanya beberapa kritik ya kepada para teolog, kesalahan yang dialami oleh mereka karena menganggap nas Al-Quran bukanlah merupakan pengabaran dari Allah dan tidak membawa dalil-dalil serta bukti-bukti keterangan berdasarkan nalar yang bisa memberikan kepuasan kepada orang yang mencari kebenaran. Padahal, faktanya Al-Quran sendiri tentu saja dipenuhi dengan dalil-dalil semacam itu. Nah, yang demikian itu tidak mengherankan ya bagi Al-Quran karena memang turun untuk menyeru semua lapisan manusia, yang diantara mereka ada juga orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan ya, atau atheist, yang mengingkari eksistensi Sang Khalik. Nah, hal ini dibuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Jathiyah ayat 24 yang artinya, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Nah, di antara mereka ada pula yang mengingkari hari akhirat. Sebagaimana disampaikan di dalam Al-Quran suratul An'am ayat 29 yang artinya, hidup adalah kehidupan di dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Nah, sisi lain mereka pun banyak lah ya kebingungan-kebingungan mengenai eksistensi Tuhan. Itu bahkan ada kalimat penegasan, ada penegasan perbuatan mereka, orang-orang yang tidak mempercayai akannya Tuhan. Sebagaimana disampaikan ya di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 91 yang artinya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Nah, banyak sekali orang-orang yang mendapati dirinya dalam kebingungan, ketidakpercayaan kepada Tuhan hanya karena sesuatu yang bersifat akidah, kepercayaan tidak bisa dibuktikan secara nalar, sehingga mereka menafikan adanya Tuhan. Bahkan juga ada ya orang-orang yang tidak orang yang mengingkari risalah Nabi Muhammad SAW secara khusus. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 43 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, kamu bukanlah seorang yang dijadikan rasul. Nah, di sini adalah pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sehingga dapat kita pahami bahwa banyak sekali beraneka ragam manusia, dari segi yang beriman sedikit, beriman agak-agak tidak, bahkan sampai ada yang kurang beriman dan tidak beriman sama sekali. Mulai dari mengingkari ajarannya, mengingkari rasulnya, mengingkari separuh ajarannya, bahkan mengingkari seluruh ajarannya, sampai-sampai mengingkari adanya eksistensi Tuhan sebagai Sang Khalik. Oleh karenanya ya, Al-Quran sebagai kitab utama ini harus terjun dalam kancah ini
untuk menghadapi semua persoalan tadi, keraguan-raguan tadi, untuk menyingkap kebatilan mereka secara jelas, menyangkal syubhat-syubhat mereka dengan hujah-hujahnya, juga menegakkan bukti keterangan berdasarkan nalar untuk setiap masalah. Al-Quranlah yang menegakkan bukti keterangan tentang eksistensi Allah, juga penjelasan mengenai penciptaan alam semesta, yang juga menciptakan manusia, yang bahkan mendebat para pembangkang dengan penalaran yang memuaskan. Hal ini disampaikan juga di dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 35 dan 36, yang artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Nah, ayat ini seakan-akan menunjukkan kepada kita selaku umat manusia bahwa tidak mungkin diri kita menciptakan diri kita sendiri, dan tidak mungkin kita menciptakan alam semesta. Sedangkan keberadaan alam semesta saja sudah terjadi lebih dulu ketimbang diri kita sendiri. Maka di sini Allah mencoba untuk menginterogasi, untuk menanyakan kepada manusia, bisa nggak melakukan seperti itu? Dan faktanya kita tidak akan pernah bisa. Di sini Allah sudah menjelaskan perbedaan yang mendasar antara makhluk atau ciptaan dan juga kepada Khalik atau sang pencipta. Jadi sangat berbeda ya eksistensi antara manusia dengan Tuhan, yang mana eksistensi Tuhan itu berada di atas segalanya, karena Tuhan adalah pencipta sekaligus pemelihara alam semesta yang segala kekuasaannya berada di bawahnya. Al-Quran juga menegakkan bukti-bukti keterangan tentang akidah tauhid ya, monotheism, yang merupakan substansi akidah Islam. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa akidah Islam adalah akidah yang monotheism, percaya pada satu Tuhan, satu zat yang dianggap sebagai zat paling tinggi, yang tidak ada yang melebihi zat itu. Nah, beberapa akidah dalam ilmu akidah ya, terutama dalam akidah yang 3 sebagaimana dipelopori misalnya oleh Ibnu Taimiyah, yang salah 2 di antaranya itu ya tauhid rububiyah ya dan tauhid uluhiyah, bahwa faktanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik ini memiliki keniscayaan akan ketuhanannya, sehingga seorang-orang lain pun yang memang tidak beriman pada dalam hati kecilnya merasakan bahwa ada zat yang maha besar, ada zat yang maha sempurna, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri di dalam ranah dunia ini. Nah, mengenai tauhid rububiyah ini ya, orang-orang musyrik ini pernah mengakuinya sebagaimana Allah kisahkan dalam Al-Quran suratul Ankabut ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunnallah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan rembulan, tentu mereka akan menjawab Allah. Mereka akan menjawab Tuhan. Dari sini saja sudah bisa kita lihat bahwa semusyrik-musyriknya orang dan sefitrah dari itu semua, bahwa mereka mengakui ada zat yang lebih besar yang maha menguasai segalanya dan maha menciptakan sesuatu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mengambil terminologi tauhid ya dari pandangan Ibnu Taimiyah yang membagi tauhid ke dalam 3 ranah ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, di mana semuanya jika dikaji secara komprehensif kita akan menemukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala dan bukti akan ketuhanannya. Hal ini serupa dengan beberapa kisah yang turun-temurun, baik itu yang tercantum dalam kitab-kitab suci ataupun dari periwayatan-periwayatan yang sempat tersampaikan hingga di zaman Rasulullah SAW. Sehingga di zaman Rasulullah SAW ketika terdapat riwayat dan sekiranya itu riwayat yang benar, maka akan dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ataupun Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan langsung, baik melalui ayat Al-Quran ataupun melalui hadis qudsi. Nah, di samping pemaparan ya tentang sifat-sifat ya, contohnya tadi asma wa sifat, dan di dalamnya terkandung asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang tinggi dengan segala kaitannya, Al-Quran juga menghubungkan hati dengan Allah dengan hubungan yang pasti dan kuat, sehingga hati itu akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita by nature kita akan merasa tentram jika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala.
juga saat berserah diri atau bertawakal kepada Allah, berharap, minta tolong dan takut kepada Allah, menyembahnya seakan-akan kita dapat melihatnya. Dan bahkan jika kita tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah juga akan melihat kita. Al-Quran memaparkan masalah kenabian dan kerasulan serta para rasul yang keberadaan mereka itu sebagai pionir, sebagai ambassador, sebagai duta di tengah hamba-hambanya yang menjadi penyampai wahyu yang tadinya dianggap mustahil, padahal itu tidak mustahil. Di samping Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menyampaikan sanggahan orang-orang yang mengingkari bahwa rasul itu adalah dari jenis manusia, Allah juga menjelaskan hikmah rasul itu berasal dari jenis mereka sendiri agar mereka memenuhi dan memahaminya dan tersentuh olehnya, ya, karena sama-sama zat manusia sehingga bisa menjadikan media yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah melalui Al-Quran yang disampaikan oleh para rasul gitu. Nah, dari kisah para rasul, Al-Quran juga di sini sebenarnya menjelaskan bahwa semua rasul adalah penyeru ajaran tauhid, melawan kemusyrikan yang menguasai akal dan perilaku manusia sehingga merusak kehidupan mereka. Terlebih jika kita bicarakan di era saat ini, kesyirikan akan mulai sangat beragam, ya. Mulai dari fenomena yang terjadi belakangan ini tentang boneka, tentang penyembahan terhadap laut, terhadap gunung, sesajen dan lain sebagainya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat mengingkari itu dan tergolong ke dalam perbuatan syirik. Tentu saja harus kita jauhi dan bahkan jangan sampai kita berpikir untuk melakukan hal semacam itu. Di sisi lain, di samping itu, Al-Quran juga menjelaskan bahwa para rasul ini membenahi kerusakan di tengah masyarakatnya dalam hal apapun, misalnya baik dari kerusakan ekonomi, politik maupun kebobrokan akhlak. Banyaklah kisah-kisahnya dicontohkan, ya, sebagaimana kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa dan lain sebagainya alaihim wassalam. Nah, contohnya tadi Nabi Hud itu menghadapi para penguasa yang menerapkan tangan besi, yang diktator, yang sangat jauh dari nilai-nilai akhlakul Islam, ya. Lalu Nabi Soleh yang harus menghadapi orang-orang yang berbuat melampaui batas, yang durhaka kepadanya. Nabi Lut harus menghadapi orang-orang yang, ya, penyimpangan seksual yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum masa mereka. Lalu contoh lain misalnya Nabi Syuaib alaihissalam yang harus menghadapi para pedagang yang rakus, yang curang dan hanya ingin mencari untung dengan cara apapun. Baik itu mereka curang dalam timbangan dan takaran, suka merampas hak orang lain dan berbuat kejahatan. Dan mungkin dari kisah yang paling masyhur di sini contohnya adalah Nabi Musa alaihissalam yang harus menghadapi penuhanan terhadap Firaun dan kesewenang-wenangan Firaun, dan di masa itu juga berhadapan dengan Qarun gitu. Al-Quran juga menyajikan bukti keterangan tentang kebenaran nubuah Nabi Muhammad SAW, seperti kesaksian Allah atas kebenaran beliau yang menolong dan menguatkan beliau dengan berbagai bukti penguat. Kesaksian para ulama ahli kitab seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Salam, diturunkan Al-Quran sebagai mukjizat kepada beliau dan lain-lainnya. Banyaklah, ya, inti dari Al-Quran yang berbicara tentang pokok dasar keyakinan kita yang menjadi pondasi agama kita. Karena akidah di sini berbicara tentang rukun iman, berbicara tentang Islam dan ihsan yang di dalamnya akan membentuk pribadi kita sebagai bukti keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari bab ini, terutama tentang akidah, kita harusnya memiliki akidah yang kuat dan keyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala is the only one God, Tuhan satu-satunya, beriring dengan keimanan-keimanan yang harus kita imani dengan 6 rukun iman yang sering kita pelajari semasa kita kecil. Di sisi lain juga Allah juga, ya, mengungkapkan masalah the day of the judgment, ya, masalah hari pembalasan, hari akhirat, hari kiamat dengan suatu pengungkapan yang sekaligus menyanggah kebatilan yang diciptakan berbagai agama yang menyimpang. Kematian bukan penghabisan perjalanan, tapi justru kematian ini merupakan permulaan kehidupan yang baru, kehidupan di alam barzakh, yang di dalam alam itu ada kenikmatan dan siksaannya. Oleh karenanya di dalam Islam ketika memasuki kematian, maka sejatinya dia masuk ke dalam alam yang baru, kehidupan yang baru untuk mempertanggungjawabkan apa yang
telah dia perbuat selama masa hidupnya. Nah, kalau kita perhatikan semuanya dari satu poin per poinnya, ini sudah berhasil menjawab apa yang dipersoalkan oleh kaum-kaum yang mengingkari Tuhan. Allah sudah memberikan contoh tentang bukti adanya Tuhan. Mengingkari kerasulan, Allah sudah membuktikan dengan kisah-kisah Rasul yang bahkan terbuktikan adanya dengan segala mukjizat yang diyakini kebenarannya. Allah tentu yang Rasul ini sepaket dengan kitab wahyunya. Allah juga sudah menunjukkan bagaimana dari golongan manusia ini bisa menyampaikan pesan-pesan ilahiyah melalui kitab ya. Dan ini tentu akan dibebankan kepada para rasul gitu. Termasuk yang berikutnya tentang hal-hal gaib ya, seperti malaikat. Mereka tidak percaya akan ada malaikat, tapi akhirnya Allah buktikan dalam ayat yang menjelaskan tentang eksistensi dari malaikat itu sendiri. Bahkan ketika berbicara tentang hal-hal gaib lainnya mengenai kehidupan di masa depan nanti, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa saja yang terjadi di hari kiamat sampai pada hari akhirat, yang mana merupakan hari terakhir dan paling terakhir dalam umat muslim, sehingga tidak ada hari akhir setelah hari akhir itu. Para pendengar sekalian, mungkin untuk pembahasan kita hari ini itu saja. Mohon maaf apabila dalam pembahasan ini agak singkat atau mungkin ada yang kurang jelas. Sama-sama kita mempelajari ya bahwa Al-Quran itu sendiri memiliki banyak sekali manfaat, dan isi yang ada dalam Al-Quran adalah usaha untuk membangun diri kita, berusaha untuk membangun kepribadian kita, menjadi pribadi yang beriman, menjadi pribadi yang beriman dengan penuh kesungguhan dan keyakinan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak bukti dalam Al-Quran kita mengenai sangkaan-sangkaan ataupun sanggahan-sanggahan orang-orang yang mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala di masa lalu. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang senantiasa menghormati, yang mempelajari, sekaligus meningkatkan nilai-nilai keimanan sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih bertakwa. Karena itulah tujuan umat muslim, dan orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Terima kasih hadirin sekalian, para pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.